Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Hadad, kelas XE semester 5, akan menjelaskan dan memaparkan dalam mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pasar modal syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2020. Hal ini seiring dengan masyarakat Indonesia yang semakin memahami investasi berbasis syariah dan meningkatnya jumlah saham syariah. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jadadi, mengatakan jumlah saham syariah per 27 Oktober 2020 mengalami peningkatan 90,3% menjadi 450 saham dibandingkan dengan perolehan tahun 2011 sebesar 230 saham. 237 saham atau tumbuh 63,6% dari total saham. Kapitalisasi pasar syariah mencapai 51,4% atau menjadi 3.061,6 triliun dengan total presentasi nilai transaksi saham syariah mencapai 53,7%. Volume transaksi syariah mencapai 56,9% dan frekuensi transaksi saham syariah tercatat 61,9%. Dari total frekuensi transaksi saham di bursa. Sementara itu, data anggota bursa yang menyediakan layanan syariah online trading system menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah investor syariah tumbuh 1.500% dari 4.908 investor pada 2015 menjadi 80.152 investor pada September 2020 dengan tingkat keaktifan mencapai 25,2%. Pertumbuhan pasar modal syariah tersebut menunjukkan bahwa investasi syariah telah populer di masyarakat Indonesia. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hosen mengatakan pasar modal syariah Indonesia merupakan pertama di dunia yang memiliki produk investasi lengkap dengan filantropi Islam, antara lain zakat saham, wakaf saham, dan wakaf tunai yang dikaitkan dengan cash wakaf link sukuk. Jumlah wakif atau orang berwakaf telah mencapai 132 wakif dengan nilai wakaf lebih dari 230 juta yang dilakukan melalui 5 AB. Sukuk wakaf ini baru diterbitkan oleh pemerintah, namun di masa mendatang sukuk wakaf diharapkan dapat diterbitkan oleh pemerintah dengan pengelola aset wakaf atau nazir yang memenuhi syarat atau pihak korporasi yang bekerja sama dengan nazir. Bersumber dari Investor ID. Pertanyaan kedua, langkah-langkah menjadi investor di pasar modal syariah. Sekarang masyarakat sudah mulai melek investasi. Investasi dipandang sebagai upaya lindung hasil atas apa yang dimiliki. Selain itu, banyak pula masyarakat yang menjadikannya solusi menambah pemasukan secara pasif. Satu hal yang perlu diingat bahwa investasi bukan hanya harus menguntungkan, tetapi juga harus halal dan baik. Maka dari itu, investasi yang halal yaitu investasi syariah. Karena investasi syariah terbebas dari riba dan tidak ada gharar dan maisir. Yang ketiga, manajemen keuangan yang sesuai syariah. Untuk menjadi saham syariah di Indonesia ada beberapa. Yang pertama yaitu memilih perusahaan efek yang punya SOTS. Saat ini ada 15 sekuritas yang memiliki SOTS. Adapun ke-15 anggota itu diantara Indo Primer Sekuritas, Mire Asep Kapasitas, BN Sekuritas, dan yang lainnya. Yang kedua, buka rekening efek syariah dengan mengisi formulir
di antaranya fotokopi, KTP atau KIPAS. Yang ketiga, cek informasi menjadi investor dengan membuka nomor rekening efek atau nomor rekening dana nasabah. Yang keempat, transfer modal awal ke RDN. Bisa melakukan transfer uang modal investasi awal setelah dikirim ke rekening bank RDN atas calon investor saham. Yang kelima, unduh SOTS di Play Store atau App Store. Secara kamu perlu mengunduh agar setelah memiliki SOTS, kamu bisa langsung bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, investasi dan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia melalui SOTS sudah sesuai prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar bursa efek. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.